Film Hutang Nyawa merupakan sebuah film garapan Visinema Pictures dari sebuah kisah nyata yang pernah viral di sosial media. Disutradarai oleh Billy Christian, film yang mengusung genre horor ini tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 12 Desember 2024. Film ini mengambil latar belakang di tahun 1990 dan mengisahkan tentang Erwina, seorang anak bungsu sekaligus ibu yang bekerja di sebuah pabrik tua demi menghidupi keluarganya. Penasaran? Mari kita simak cerita selengkapnya. Hayu, meluncur. Film dimulai dengan seorang anak perempuan yang matanya ditutup oleh sebuah kain berwarna putih. Ia berada di sebuah tempat yang sangat mengerikan, di mana banyak para pemuja iblis yang sedang melakukan persembahan. Anak perempuan itu pun menghadap ke sebuah cermin yang sangat besar. Lalu seorang nenek tua menusukkan gunting kepada tangannya yang mungkin terasa sangat menyakitkan. Setelah itu ada sosok iblis yang mengusap wajah nenek tersebut. Kemudian ia pun mencoret sebuah simbol pada cermin besar itu dengan darahnya sendiri. Dan film Hutang Nyawa pun dimulai. Di awal film kita pun diperlihatkan kepada sosok wanita bernama Erwina yang sedang membersihkan bathtub yang tersumbat. Tidak lama setelah itu, ia mendengar suara seorang pria memanggil namanya. Erwina. Erwina mengira itu hanyalah khayalan saja. Tiba-tiba muncul banyak lintah yang mulai memenuhi kamar mandi tersebut. Akan tetapi, semua kejadian itu hanyalah ilusi. Pada saat itu adalah hari Jumat Kliwon. Kita diperlihatkan kepada Amak yang merupakan ibu kandung Erwina. Pada malam itu, Amak tampak bersikap aneh, di mana setelah menatap dirinya pada cermin, ia dengan sengaja menusuk jarinya sendiri menggunakan jarum. Namun semua itu terhenti begitu saja ketika Erwina masuk sambil membawakan segelas es teh manis hangat. Erwina sendiri memiliki seorang anak laki-laki bernama Jody yang merupakan anak di luar nikah akibat perbuatannya dulu bersama pacarnya. Namun pacarnya itu tidak mau bertanggung jawab, sehingga sekarang Jody pun dirawat oleh Erwina saja. Keesokan harinya, Jody yang sedang bermain seorang diri merasakan bosan dan mulai meminta ibunya untuk bermain bersama. Karena terlalu memaksa, tanpa sengaja Jody menyiramkan air panas ke tangan Erwina. Merasa kesal, Erwina spontan membentaknya. Tak ingin anaknya bersedih, akhirnya Erwina pun menuruti keinginan Jody untuk bermain sejenak. Setelah itu, muncullah sosok kakak Erwina yang bernama Rian. Rian ini dikenal sebagai pemuda yang sudah kecanduan judi. Tak heran penampilannya pun tampak berantakan. Woi Rian, keluar lo! Tidak lama dari itu, seorang penagih hutang datang mengetuk-ngetuk pintu rumah mereka. Rentenir itu datang menagih hutang kepada Rian. Bukannya bertanggung jawab, Rian malah menyuruh Erwina untuk membayar hutang-hutang tersebut karena ia sama sekali tidak memiliki uang. Erwina pun menjelaskan bahwa uang yang ia punya untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga mereka. Rian kembali memaksa agar Erwina mencari pinjaman dari tempat kerjanya meski harus kasbon dari atasannya. Merasa tidak habis pikir dengan kelakuan kakaknya yang menyusahkan, Erwina kemudian mengajak Jody keluar dari rumah itu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh si penagih hutang. Di tengah jalan, Erwina sempat berhenti untuk menempelkan selembaran kertas. Rupanya secara diam-diam, Erwina akan menggadaikan rumah mereka.
Pada saat itu ada seorang pria bernama Om Dar yang memperhatikan selembaran kertas tersebut. Setelah itu Erwina pun sampai di tempat kerjanya, yaitu sebuah usaha produksi keripik pisang. Ia langsung menemui atasannya karena kebetulan hari itu merupakan jadwal pembayaran bagi karyawan. Erwina kemudian menerima gajinya, tapi ternyata jumlahnya tidak sebanding dengan kerja keras yang telah ia lakukan. Saat ia mencoba mengeluh, atasannya menjelaskan bahwa gaji Erwina dipotong akibat keterlambatan hadir. Walaupun kenyataannya Erwina hanya datang telat 10 menit saja. Selain itu, sebagian besar dari gajinya pun dipotong untuk membayar kasbon yang sebelumnya ia lakukan. Erwina pun memohon agar bisa meminjam uang lagi dari bosnya karena potongan yang diterimanya terlalu besar. Namun sang bos menolak permintaannya dan malah menyuruh Erwina untuk kembali bekerja seperti biasa. Di sela jam kerja, Jody yang merasa kesepian bermain sendirian. Ia mulai mengajak ibunya untuk bermain bersamanya. Akan tetapi, karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Erwina menyuruh Jody untuk bermain sendiri dulu. Di saat bersamaan, Om Dar masih terus memperhatikan setiap gerak-gerik Erwina dari kejauhan. Dan tidak lama kemudian terdengar suara ribut dari luar. Dan setelah Erwina mengeceknya, ternyata keributan itu berasal dari Jody yang tertimpa minyak panas. Di rumah sakit, Erwina dilanda oleh stres berat akibat tagihan biaya pengobatan Jody. Meskipun begitu, Erwina tetap minta pihak rumah sakit untuk memberikan perawatan terbaik kepada Jody anaknya. Ia berjanji akan segera mencari uang untuk menutupi seluruh biaya tersebut. Sementara di sisi lain, Amak sejatinya masih menyimpan kemarahan kepada Erwina karena dulunya ia tetap bersikeras untuk melahirkan anak haram tersebut. Erwina masih bersedih atas musibah yang terjadi kepada anaknya. Kemudian Rian pun datang, lalu ia mengatakan jika Erwina adalah ibu yang tidak becus menjaga anaknya. Kayak udah becus ngurus anak. Setelah itu terdengar suara dering telepon yang sangat banyak. Halo. Siapa sih? Jangan bercanda, siapa nih? Halo? Rupanya telepon itu dari Om Dar yang sudah ada di depan rumah. Pada malam itu Om Dar datang bertamu. Tujuan ia datang untuk menawarkan Erwina bekerja di sebuah pabrik batik. Ia tahu Erwina sedang dalam keadaan masalah ekonomi dan mungkin bekerja di pabrik ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk Erwina. Mau menawarkan pekerjaan di pabrik batik. Erwina yang tak dapat menolak dan tidak mempunyai alternatif lain. Pada akhirnya ia pun menerima pekerjaan di pabrik itu. Keesokan paginya, Om Dar bersama Erwina pun berangkat. Erwina tampak kebingungan karena lokasi pabrik tersebut tidak bisa terdeteksi oleh GPS. Dan setibanya di gerbang, mereka pun harus berjalan kaki melalui jalan yang sempit. Bangunan pabrik batik itu bernama Gemah Ripah sejak tahun 1990. Pabrik itu dipimpin oleh seorang atasan yang bernama Ilyasa serta asistennya yaitu Mbok Rum.
Mereka pun menyapa Erwina dengan sangat hangat. Kemudian mereka pun diajak untuk meninjau seluruh pabrik secara detail. Setelah itu, Erwina diajak masuk untuk meninjau bagian dalam pabrik secara seksama. Ilyasa pun menanyakan apakah Erwina pernah memiliki pengalaman bekerja di pabrik sebelumnya. Ternyata seluruh pada tahun 1990, pabrik ini pun melibatkan ayah Erwina dalam tahap konstruksinya. Bapak saya? Iya. Pada saat dulu ayah Erwina berani bermitra langsung dengan pendiri proyek pabrik ini. Namun beberapa tahun kemudian ayah Erwina pun tidak bekerja sama lagi dengan pihak pabrik ini. Walaupun ayah Erwina berjasa dengan konstruksi pada bangunan pabrik tersebut, namun Ilyasa menegaskan bahwa peraturan tetaplah harus ditaati. Erwina tak bisa semena-mena di pabrik ini. Ia dianggap sama seperti semua karyawan yang ada di sini. Kemudian Pak Ilyasa menjelaskan sinyal ponsel di daerah ini sangatlah terbatas. Jadi ia mengizinkan Erwina untuk memakai telepon kantor jika ingin menghubungi keluarganya. Sementara itu, seluruh handphone milik buruh pabrik disita oleh Pak Ilyasa karena tak boleh dimainkan. Beberapa lama kemudian, terdengar alunan musik yang sengaja diputar oleh Ilyasa. Lagu itu menandakan jika semua pekerja harus sudah meninggalkan area pabrik. Kemudian, Erwina melanjutkan langkah menuju asrama yang disediakan oleh pabrik. Di sana ia berbagi kamar dengan seorang rekan kerja perempuan yang bernama Tri, yang saat itu tampak sedang menangis. Kemudian Erwina pun memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri sejenak. Tetapi saat hendak mandi, ia justru berhalusinasi melihat bayangan Jody terapung di dalam bak mandi. Karena ketakutan, Erwina pun batal mandi dan memutuskan kembali ke kamar. Keesokan paginya, Tri menyerahkan seragam kerja kepada Erwina dan ia pun langsung berkenalan dengannya. Erwina, jangan lupa dikunci ya. Setelah itu, Tri memberikan penjelasan singkat tentang peraturan di pabrik ini. Semakin banyak aturan yang kamu langgar, semakin susah kamu keluar dari sini. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Erwina, maka Erwina akan semakin sulit untuk dapat meninggalkan pabrik ini. Sebagai contohnya seperti tokoh Iren. Dulu ia masuk ke pabrik ini saat kandungannya masih kecil. Namun sekarang ia sudah hamil besar dan tak kunjung keluar dari pabrik ini karena ia sering melanggar peraturan yang ada di pabrik tersebut. Selain itu ada tokoh Awang. Ia tiba ke pabrik ini saat tahun lalu bersama rekannya. Tetapi temannya itu sudah pindah dan Awang sendirian saat ini. Saat para buruh sedang bekerja, Pak Ilyasa kemudian datang untuk menjelaskan sesuatu. Ia menginformasikan jika nanti akan diadakan mutasi bagi beberapa pekerja yang terpilih. Ia berhak menerima bonus dan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat dan dipindahkan ke pabrik yang ada di Tuban. Seketika beberapa buruh menanyakan persyaratan maupun kriteria agar bisa mendapatkan keuntungan itu. Namun Ilyasa tidak akan memberitahukannya. Ia menegaskan bahwa ia memiliki daftar khusus untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk dipindahkan dari pabrik ini ke Tuban dan mendapatkan bonus serta kenaikan gaji 3 kali lipat. Pada intinya semua buruh harus melakukan pekerjaan yang sebaik mungkin. Karena masih karyawan baru,
Erwina merasa kesulitan saat mencetak batik. Lalu ia pun minta bantuan kepada Tri. Tri berusaha mencontohkan, tapi Erwina malah kehilangan fokus, membuat Tri menjadi kesal. Setelah semua pekerjaan selesai, Erwina dan pekerja lainnya menyetorkan hasil kain mereka. Saat itu tanpa disangka-sangka, Erwina yang masih dalam tahap belajar, hasil batiknya cukup bagus. Hal itu menandakan bahwa Erwina sangat tanggap belajar. Malam harinya, Erwina ke dapur untuk mengambil air. Namun ia tak sadar air itu berubah menjadi darah. Hingga ia pun meminumnya. Keesokan harinya, Boru memanggil para pekerja untuk menyetorkan hasil batiknya lagi. Saat giliran Iren, wanita hamil itu, ternyata hasil cetakannya dinilai buruk. Dan Boru membawanya pergi. Iren pun hanya menangis dan ia tahu hal buruk akan terjadi kepadanya. Walaupun karyawan baru, tetapi Erwina cepat tanggap. Hasil cetak batiknya bagus. Di hari itu ada 2 orang yang dipuji, yaitu Tri dan juga Erwina, karena hasil kerja mereka bagus. Akan tetapi, ternyata hanya 1 orang saja yang akan terpilih untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sudah disebutkan sebelumnya. Berarti yang akan dapat antara Tri dan juga Erwina. Tri mulai terbuka kepada Erwina. Ia pun curhat. Saat ini anak kandungnya ada di Tuban. Anaknya masih kecil, sementara ia sudah lama bekerja di pabrik ini. Tri kemudian memohon kepada Erwina agar mereka melakukan kerjasama, di mana Erwina harus membantunya untuk menghasilkan batik yang banyak, supaya ia terpilih menjadi pemenangnya. Karena Tri sangat ingin pindah ke Tuban, sementara hadiah uangnya nanti akan diberikan kepada Erwina. Erwina pun tak masalah akan hal itu. Ia sendiri tidak ingin pindah ke Tuban. Ia masih ingin ada di daerah ini. Yang ia inginkan hanyalah uang untuk biaya rumah sakit. Dan pada akhirnya mereka berdua pun sepakat. Aku cuma butuh uang bonus kamu, Tri. Lagi pula, mana mungkin aku ninggalin anakku untuk pindah ke pabrik di Tuban. Baik, bagus. Bagus. Di sisi lain, Erwina merasa terganggu dengan kejadian-kejadian aneh. Ia melihat seseorang masuk ke ruangan kerja Ilyasa. Erwina pun ikut masuk dengan cara menyelinap. Dan di ruangan kerja Ilyasa, ia menemukan foto ayahnya bersama Ilyasa. Ia pun merasa curiga, lalu berusaha mencari ponselnya. Setelah berhasil menemukannya, ia melihat sosok menyerupai Iren sedang menangis. Iren, Namun ternyata itu adalah hantu. Mungkin Iren sudah mati dan itu adalah hantunya. Erwina yang pingsan pun lalu terbangun dari tidurnya dan sudah ada di kamar kembali. Tetapi saat itu tubuhnya dipenuhi oleh lintah. Tri membantu menaburi garam hingga lintah-lintah pergi. Namun saat keluar, Tri justru terkena lintah di matanya. Hal itu menyebabkan ia terluka. Hari pengumuman pun tiba. Akan ada 1 orang yang dipindahkan ke Tuban dan mendapatkan bonus itu. Dan ternyata Pak Ilyasa memilih Tri sebagai pekerja yang akan dimutasi ke pabrik Tuban.
Sementara itu, Erwina pun mendapatkan bonus meski tidak sebesar Tri, karena Pak Ilyasa mengapresiasi kinerja Erwina yang belakangan ini terlihat bekerja keras. Erwina tidak terpilih karena jumlah batik yang dihasilkan olehnya tidak sebanyak Tri. Tri kemudian dibawa oleh Mbok Rum untuk diurus surat-suratnya. Setelah itu, Erwina menghampiri Awang. Erwina bertanya mengapa Awang merokok sendirian di luar. Apakah ia iri kepada Tri yang terpilih sebagai karyawan yang dipindahkan ke Tuban? Namun Awang mengatakan tidak iri, ia hanya ingin keluar karena ingin merokok. Pada saat malam hari, anehnya, setelah Tri menjadi karyawan terpilih, sikapnya pun berubah menjadi aneh. Ia seperti orang tidak sadar diri, lalu menusuk-nusuk giginya dan mencabutnya secara paksa. Tri, soal uang bonus, boleh gak ya? Pada saat itu, Erwina pun meminta sebagian uang bonus Tri sesuai kesepakatan mereka sejak awal. Tetapi Tri hanya diam dan pergi. Di kamar mandi, Erwina mendengar suara tangisan Tri. Tri? Tri? Ketika dilihat dari lubang pintu, wajah Tri sangat menyeramkan. Tetapi saat pintu dibuka, Tri tampak baik-baik saja dan pergi ke arah pabrik. Saat itu Erwina pun hendak mengikuti Tri karena ia takut terjadi sesuatu kepada Tri. Namun tiba-tiba Awang menariknya. Dan pada saat itu Awang pun mengungkapkan sesuatu. Sebenarnya Awang curiga saat dulu temannya juga pernah terpilih menjadi karyawan yang dipindahkan ke Tuban. Tetapi sahabatnya itu tidak pernah kembali lagi. Awang sadar bahwa setiap bulan akan ada satu orang yang pergi dari pabrik ini dan selalu digantikan oleh pekerja baru. Sejak lama ia takut mengungkapkan hal ini kepada orang lain karena ia merasa nyawanya terancam. Jadi kemungkinan sekarang Tri dalam keadaan bahaya. Ia bisa bernasib sama seperti sahabatnya Awang. Erwina yang ingin tahu kebenaran lalu membujuk Awang untuk ikut menyelidiki. Saat sedang akan mengikuti Tri, mereka malah melihat Mbok Rum dan lain-lainnya sedang berjalan menuju hutan. Pada akhirnya Erwina dan Awang pun mengikuti mereka. Tetapi nahas, mereka malah tersesat dan merasa hanya berputar-putar di tempat yang sama. Di tengah-tengah kebingungan, Erwina pun melihat arwah ayahnya yang menunjukkan arah di mana Mbok Rum dan lain-lainnya berada. Lalu mereka pun melihat ritual sesat di mana seseorang dijadikan tumbal demi kesuksesan pabrik. Dan ternyata orang itu adalah Tri. Ngerampungake tanpi utang karaharjan. Erwina dan Awang ketahuan setelah seorang semut menggigit Awang. Hal itu membuat anggota sekte menangkap mereka. Erwina kemudian terbangun dalam suasana aneh. Ia sedang makan di meja makan bersama keluarganya, di mana keluarganya minta Erwina agar tinggal di sini saja bersama mereka.
Tetapi Erwina merasa ada yang janggal. Dan ternyata itu semua hanya manipulasi pikiran oleh Mbok Rum. Dan ia pun membunuh Mbok Rum sehingga ia dapat lolos. Erwina kemudian kembali ke pabrik untuk mengambil ponselnya karena ia ingin minta bantuan. Namun Erwina malah dipukul dari belakang hingga pingsan. Sesadarnya, Erwina sudah ada di ruangan kerja Ilyasa. Erwina sangat geram. Ia pun menyerang Ilyasa karena ia yakin ia adalah antek-antek dari sekte sesat itu. Erwina mendorong Ilyasa sampai kain yang menutup cermin menjadi terbuka. Saat itu ada bayangan arwah ayah Erwina yang mengatakan jika Ilyasa adalah pembunuh. Kemudian Ilyasa bertanya dengan sungguh-sungguh di mana Mbok Rum berada. Erwina menjawab, Mbok Rum sudah mati. Mendengar itu Ilyasa sangat murka. Erwina sudah gegabah. Mbok Rum itu adalah ketua dari sekte sesat tersebut. Jika Mbok Rum mati, maka tidak akan ada orang yang bisa menenangkan iblis yang selama ini mereka puja. Dan benar saja, sosok iblis itu pun keluar dari cermin, kemudian menangkap satu persatu anggota sekte ke dalam cermin Slur. Sebab itulah sejak kemarin, cermin-cermin di pabrik itu banyak yang ditutup. Setelah itu, entah kenapa sosok iblis itu malah mengejar Erwina. Erwina lalu berlari dan masuk ke ruangan lain. Di sana ia pun bertemu dengan Awang. Namun Awang sudah dalam keadaan kerasukan. Awang pun menari-nari dengan lagu tua itu. Awang yang sudah dirasuki oleh iblis kemudian menyergap Erwina. Lalu Awang menunjukkan bagaimana ayah Erwina meninggal saat zaman dulu. Yang ternyata ayah Erwina sempat menentang ritual sesat yang dilakukan oleh pabrik kemah Ripah. Lalu ia dibunuh oleh teman-temannya sendiri karena tidak sengaja terlibat perkelahian. Dan ternyata Amak, ibunya Erwina, adalah salah satu anggota sekte juga. Ia mengaku sudah lelah hidup miskin dan ingin cepat kaya, sehingga ia tak memihak kepada suaminya. Erwina kecil ada pada kejadian itu. Sebenarnya Erwina lah yang akan dijadikan tumbal pada saat itu Slur. Tetapi yang terbunuh malah ayahnya, sehingga Erwina kecil pun dapat selamat. Tetapi kini Erwina pun sudah kembali ke pabrik ini dan akan dijadikan tumbal lagi kepada iblis tersebut. Setelah mendapatkan penglihatan itu, Erwina kembali sadar. Ia pun sudah ada di sebuah ruangan dalam keadaan terikat. Di mana di sana banyak sekali pocong tergantung dengan menggunakan kain batik. Lalu Erwina melihat ada sebuah cermin besar yang di dalamnya ada arwah-arwah yang telah dijadikan tumbal iblis tersebut dan mereka terperangkap di sana. Erwina pun segera menghancurkan cermin itu dengan sebuah gunting. Hal itu membuat iblis murka, kemudian menyerang Erwina. Tiba-tiba Erwina sudah pindah tempat lagi ke tempat pelaksanaan ritual. Dan di sana ada Awang yang masih dirasuki oleh iblis. Namun, Awang seketika berubah wujud menjadi mirip seperti Jody, anaknya Erwina. Namun Erwina tak tega menyerangnya, karena ia merasa seperti menyerang anaknya sendiri. Iblis yang sudah menyerupai Jody akan membunuh Erwina sebagai tumbalnya. Namun Erwina tak akan membiarkan hal itu. Dan secara tiba-tiba, Erwina malah membunuh dirinya sendiri. Karena menurutnya, lebih baik nyawanya diambil oleh dirinya daripada harus ditumbalkan kepada iblis. Ternyata hal itu berhasil membuat sang iblis lemah.
karena tumbal yang seharusnya menjadi miliknya malah membunuh dirinya sendiri. Pada akhirnya iblis tersebut menjadi musnah. Setelah itu, Erwina sadar semua itu hanyalah ilusi dan semua luka pada tubuhnya menjadi sembuh kembali. Tetapi walaupun seperti itu, ia pun tetap berhasil memusnahkan iblis tersebut. Kemudian Erwina pun melihat arwah ayahnya, yang mana kini ia telah bebas dari cermin tersebut. Begitu pula dengan arwah-arwah lainnya. Sang ayah berterima kasih kepada Erwina karena ia telah berhasil memusnahkan iblis itu dan meruntuhkan sekte sesat di pabrik Gemah Ripah. Kemudian sang ayah pun pergi dengan perasaan tenang. Setelah semua kejadian mengerikan itu, Erwina kembali pulang ke rumahnya. Ia melihat ibunya, yaitu Amak, sudah dalam keadaan sekarat. Erwina sudah muak kepada ibunya yang saat dulu lebih memihak kepada sekte sesat daripada suaminya sendiri. Kemudian ia pun membuka cermin yang ada di kamar ibu, supaya iblis pujaannya dapat membunuhnya. Setelah itu, Erwina pun bertemu dengan anaknya, yang mana sekarang tubuhnya penuh dengan luka bakar. Tetapi walaupun seperti itu, Erwina tetap menyayanginya. Seperti yang kita tahu, iblis pujaan para sekte sesat sudahlah musnah, sehingga Amak tewas bukan dikarenakan oleh iblis itu, tetapi dibunuh oleh Erwina sendiri dengan menyayat tangannya oleh sebuah gunting. Lalu, Erwina pun mengajak Jody pergi meninggalkan rumah itu untuk memulai hidup baru yang lebih baik lagi. Dan film pun berakhir. Bapak dan Ibu setuju dengan perjanjian ini. Bapak dan Ibu akan untung besar. Gimana?